Bab 1091, Nenek datang, lihat. Fox Yao Yao menggelengkan kepalanya, sulit untuk mengatakannya, tetapi aku mengetahui dari berita Yao Xing bahwa kekuatan kelompok itu sangat mengerikan. Itu benar-benar tak tertahankan. Bahkan bintang-bintang iblis, para ahli yang tak tertandingi dari generasi yang lebih tua di Demon God Ridge semuanya ketakutan. Saat berbicara, ekspresi Fox Yao Yao menjadi lebih serius. Jelas, Fox Yao Yao juga sangat khawatir tentang ini. Terutama berita dari bintang iblis itu benar-benar menakutkan. Bahkan Fox Yao Yao mendengar bahwa niat membunuh yang dipancarkan oleh pihak lain membuat orang merasa seolah-olah teror besar akan datang. Secara keseluruhan, itu sangat menakutkan. Dia benar-benar khawatir bahwa Chen Chang'an tidak sebanding dengannya dalam menghadapi semua ini. Dalam hal ini, situasi ini tidak optimis. Tetapi, melihat ekspresi Chen Chang'an sekarang, jelas bahwa dia tidak menganggap Nenek Dei dan yang lainnya dalam hati. Lagi pula, Fox Yao Yao juga memiliki beberapa pemahaman tentang kekuatan Chen Chang'an. Dia kuat, bahkan dapat dikatakan bahwa itu terlalu kuat. Terutama dari Ri Xinghe, itu dapat dilihat dengan jelas. Namun, di hadapan kultivator berpakaian darah di alam bawah. Namun, iblis rubah tidak terlihat. Jika tidak, mungkin iblis rubah akan merasa lebih menakutkan dan menakutkan. Orang ini adalah Chen Chang'an. Chen Chang'an berkata dengan ringan. Sepertinya pihak lain akan tiba di bintang Tiongkok kuno dalam waktu dekat. Setan rubah itu mengangguk. Benar sekali, Anshen. Jika memang begitu, maka bunuh saja kelompok orang ini, dan aku akan pergi ke istana surgawi abadi. Sisi lain, dengan hari besar ibu mertua datang ke langit berbintang tingkat pertama. Mencari napas Ri Xinghe, tidak butuh waktu lama sebelum mereka akhirnya tiba di galaksi Yuheng. Dan di sini, aura yang ditinggalkan oleh Xinghe hari itu adalah yang terkuat. Segera setelah itu, ibu mertua hari itu membawa bawahannya untuk menanyakan tentang situasi di galaksi Yuheng. Benar saja, itu tidak seperti yang diharapkan oleh ibu mertua hari besar. Segera, dari galaksi Yuheng, dia mengetahui situasi spesifik dan apa yang terjadi. Setelah mengetahui semua ini, ekspresi nenek itu menjadi semakin dingin sebagai hasilnya. Di matanya, bahkan ada cahaya dingin linglai. Menenangkan Tuhan, benar sekali. Ibu mertua hari ini, dia sudah tahu siapa yang membunuh Ri Xinghe. Pemrakarsa semua ini adalah Chen Chang'an, seorang pria yang dihormati sebagai dewa penenang. Mengenai seberapa kuat orang ini, dari situasi saat ini, hal tersebut belum diketahui. Namun, di mata ibu mertua dari, sekuat apapun Chen Chang'an ini, dia bukanlah lawannya. Mengenai apa yang telah dilakukan Chen Chang'an, nenek hari ini akan membuatnya membayar harganya lebih mahal lagi. Biarkan Chen Chang'an memahami dengan jelas betapa seriusnya konsekuensi dari membunuh putranya. Ibu mertua hari ini memimpin bawahannya dan bergegas langsung ke bintang kuno Tiongkok. Dan di sini, dia tidak memiliki penutup apapun. Aura yang menakutkan, seperti semburan gunung dan tsunami, mengalir keluar, melonjak di seluruh dunia. Banyak pembangkit tenaga listrik di galaksi Yuheng merasa khawatir. Dan pembangkit tenaga listrik ini, mereka sangat penasaran setelah melihat ibu mertua hari besar itu. Apa yang ingin dilakukan nenek ini? Terutama segera. Pembangkit tenaga listrik ini mengetahui bahwa arah yang dituju Nenek Sun adalah bintang Tiongkok kuno. Setelah melihat pemandangan ini, para pria kuat itu tidak dapat menahan perasaan terkejut. Mungkinkah sekelompok orang ini pergi ke bintang Tiongkok kuno, untuk mencari masalah dengan Tuan Anshen? Tergantung pada situasinya, ini sangat mungkin. Ya Tuhan,
Mengapa ada begitu banyak orang kuat yang mencari masalah dengan Tuan Anshan? Apa yang sebenarnya terjadi? Tiba-tiba, orang menemukan ibu mertua hari besar ini, dan dia tiba-tiba menjadi sangat terkejut. Tanpa sadar berseru, katanya, "Apakah kamu melihatnya?" "Melihat apa?" Wanita tua ini, penampilannya sangat mirip dengan penampilan Ri Xinghe yang membuat keributan di galaksi Yuheng beberapa waktu lalu. Mungkinkah wanita tua ini adalah keluarga Ri Xinghe? Mendengar ini, semua orang tercengang, dan kemudian mereka semua kembali sadar, memperhatikan nenek daya dari kejauhan. Bab 1092, tiba di bintang kuno Huaxia. Benar saja, seperti yang dikatakan, penampilan ibu mertua hari besar ini memang sangat mirip dengan Ri Xinghe. Tiba-tiba, ini membuat semua orang memiliki firasat buruk di hati mereka. Bagaimanapun, mereka semua tahu bahwa ketika Ri Xinghe datang ke galaksi Yuheng untuk melakukan kejahatan, dia mengancam akan membunuh seluruh galaksi. Ini membuat galaksi Yuheng semakin panik, dan bahkan pasukan keluarga yang tak terhitung jumlahnya memilih untuk melarikan diri. Namun pada akhirnya, Chen Chang'an kembali, membalikkan keadaan dan membunuh Xinghe hari itu. Menyelamatkan mereka. Saya hanya tidak menyangka itu terjadi begitu cepat. Saat itu, masih ada spekulasi. Tuan Anshan dengan tegas membunuh Xinghe hari itu, apakah itu akan menyebabkan bencana? Benar saja, semuanya terjadi. Tidak hanya itu terjadi, itu bahkan menarik kehadiran yang lebih kuat. Meskipun, para pembangkit tenaga listrik di galaksi Yuheng ini, dibandingkan dengan para biksu di langit berbintang tingkat tinggi, ada perbedaan dunia dalam kekuatan mereka. Namun, saya dapat merasakan kekuatan dan penindasan antara Ri Xinghe dan Nenek Dari, yang sama sekali tidak setara. Sama seperti nenek tua ini, meskipun mereka dipisahkan oleh jarak yang jauh, dia masih bisa merasakan napas penindasan ini. Benar-benar mengerikan. Aku bahkan tidak tahu harus berbuat apa. Jadi, para ahli galaksi Yuheng saat ini sangat khawatir tentang Chen Chang'an ketika dia menghadapi nenek ini. Bisakah kamu mengalahkan lawan semudah kamu menghadapi Ri Xinghe? Ini adalah sesuatu yang tidak diketahui, tidak ada yang tahu, tidak ada yang mengerti. Hanya, meskipun hati orang-orang sangat khawatir, tetapi tidak ada yang bisa mereka lakukan. Itu sama sekali tidak membantu. Orang yang begitu kuat, jika mereka menghadapinya, aku khawatir hanya ada satu jalan buntu. Mereka jelas tahu bahwa di depan ibu mertua hari besar, mereka mungkin adalah karakter seperti semut. Jika tidak, ketika mereka menghadapi Sun Xinghe, itu tidak akan begitu menyedihkan. Jadi, ketika menyadari situasi saat ini, apa alasan ibu mertua hari besar ini? Mereka tidak bisa berbuat apa-apa. Yang bisa kulakukan hanyalah menonton semua ini. Dan nenek hari itu, menghadapi mata para biksu galaksi Yuheng ini, tidak peduli. Lagi pula, di mata nenek hari ini, apa bedanya para biksu di galaksi Yuheng ini dengan semut? Mengapa dia harus peduli? Dan ibu mertua hari besar itu, sekarang dia hanya ingin melakukan satu hal. Yaitu datang ke bintang kuno Huaxia dan menemukan Chen Chang'an. Ingin Chen Chang'an mengetahui kehebatannya. Membuat Chen Chang'an membayar harga atas apa yang telah dilakukannya, dan disiksa serta dihukum sebagaimana mestinya. Akhirnya, setelah beberapa jam, ibu mertua hari itu memimpin bawahannya dan akhirnya mendekati bintang Tiongkok kuno. Ibu mertua hari besar itu datang tanpa tergesa-gesa. Oleh karena itu, berita tentang ibu mertua hari itu telah lama menyebar ke Huaxia Guxing. Akan tetapi, meskipun berita tentang kedatangan nenek itu sudah sampai ke Huaxia Guxing, akan tetapi, di sisi bintang kuno Huaxia,
tampaknya tenang dan tidak ada yang khawatir. Bagaimanapun, para kultivator yang tinggal di bintang Tiongkok kuno itu sudah menganggap Chen Chang'an sebagai kepercayaan mereka. Berpikir Chen Chang'an tidak terkalahkan. Oleh karena itu, sama sekali tidak mungkin bagi Chen Chang'an untuk mengalami kecelakaan, dan sama sekali tidak ada kemungkinan akan ada bahaya. Jadi, mereka juga tidak perlu khawatir apakah Chen Chang'an akan menjadi lawan-lawan saat menghadapi ibu mertua hari besar itu. Pada saat yang sama, di dalam hati para biksu ini, mereka bahkan berpikir, semua ini, ibu mertua hari besar harus memikirkannya, seperti apa situasinya nanti. Saat itu, mungkin nenek itu berlutut memohon belas kasihan, menunggu kematian. Itulah yang ada dalam pikiran mereka. Namun, apakah ini akan terjadi? Ini masih belum diketahui. Bab 1093, Chen Chang'an, keluar dari sini. Fei Xianshan, Fox Xiaoyao menerima berita dari Yao Xing. Dia memberitahu Chen Chang'an. Tenangkan para dewa, pihak lain telah tiba di langit berbintang dekat bintang Tiongkok kuno, dan akan segera tiba di bintang Tiongkok kuno. Pada saat ini, Chen Chang'an sedang beristirahat. Mendengar kata-kata Fox Xiaoyao, dia perlahan membuka matanya dan berdiri. Setelah menunggu begitu lama, akhirnya tiba di sini. Kemudian, Chen Chang'an berbicara lagi. Saya harap pria ini tidak mengecewakan saya. Kemudian, Chen Chang'an menatap Hong Ye di sebelahnya. Gadis kecil, apakah kamu masih takut sekarang? Hong Ye menggelengkan kepalanya. Kakak, saya tidak takut sama sekali sekarang. Saya percaya pada kakak, tidak ada yang bisa datang. Setelah berbicara, Hong Ye Yingying tersenyum dan memeluk lengan Chen Chang'an. Kakak, saya akan pergi bersamamu. Chen Chang'an mengangguk. Bisa. Sisi lain, hari besar ibu mertua akhirnya datang ke bintang kuno Huaxia. Meskipun dia sudah tua, matanya tidak keruh, tetapi cerah dan bersinar dengan cemerlang. Tepat pada saat ini, dari nenek hari itu, niat membunuh itu seperti air pasang, seperti semburan gunung dan tsunami, lalu mengalir keluar. Itu menyebar ke seluruh bintang Tiongkok kuno. Segera, aura mengerikan yang terpancar dari nenek hari itu telah sepenuhnya menenggelamkan dan menutupi seluruh bintang Tiongkok kuno. Di bintang-bintang Tiongkok kuno, banyak orang merasakan niat membunuh yang dingin. Niat membunuh ini bahkan lebih menakutkan dan dingin. Pada saat ini, semua orang tahu bahwa orang-orang Xinghe datang untuk membalas dendam pada hari itu. Nenek Sun melirik dingin ke bintang Tiongkok kuno di depannya. Auranya yang menakutkan, pikiran membunuh yang mengerikan, memenuhi seluruh bintang Tiongkok kuno. Mengapa ini tidak menghalangi seluruh bintang Tiongkok kuno? Dengan cara ini, di antara bintang-bintang Tiongkok kuno, tidak ada seorang pun yang dapat melarikan diri dari bintang-bintang Tiongkok kuno. Pada saat yang sama, musuh yang membunuh Ri Xinghe juga terbungkus, dan dia juga tidak akan pernah lolos dari blokadenya. Ini, yang sama sekali tidak diketahui oleh nenek ini adalah bahwa bintang Tiongkok kuno ini adalah wilayah kekuasaan Chen Chang'an. Seperti kata pepatah, naga yang kuat tidak akan mengalahkan ular. Terlebih lagi, ini masih wilayah kekuasaan Chen Chang'an, dan ini adalah wilayah kekuasaan Chen Chang'an yang tak terkalahkan. Beraninya nenek ini bertindak liar di wilayah kekuasaan Chen Chang'an yang tak terkalahkan. Kalau begitu, kita harus melihat, apakah nenek buyut ini memiliki kekuatan ini. Orang yang membunuh anakku, segera keluar dari planet ini, kalau tidak, jangan salahkan orang tua itu, sama-sama, dan hancurkan planetmu sepenuhnya. Suara nenek tidak keras, tetapi mengandung kekuatan yang menggetarkan, seperti lonceng di dunia, bergema di antara seluruh dunia.
Biarkan semua orang mendengarnya dengan jelas. Terlebih lagi, semua orang, pikiran mereka, tidak bisa berhenti bergoyang, gemetar, seolah-olah jiwa mereka akan hancur di bawah suara ini. Secara keseluruhan, dalam menghadapi situasi seperti itu, mereka berada dalam bahaya besar. Pada saat yang sama, ada suara lembut lain di antara dunia ini. Oh, apakah kamu mencari kursi ini? Suara ini datang dari mulut Chen Chang'an, selembut angin musim semi yang hangat. Biarkan orang-orang bintang Tiongkok kuno tiba-tiba merasa seperti angin musim semi, dan semangat serta semangat yang terluka juga pulih dalam sekejap. Mereka semua tahu bahwa semua ini harus dilakukan oleh Tuan Penenang mereka. Tuan Anshen benar-benar kuat, seseorang tidak boleh diremehkan. Kekuatan seperti itu sungguh kuat dan menakutkan, mengejutkan. Nenek pada hari besar itu juga melihat perubahan pada semua orang saat ini, dan dia tidak bisa menahan cemberut. Ada dingin Ye. Ang membeku di matanya. Tampaknya menenangkan ini tidak sesederhana itu, karena dia dapat membunuh putranya Rising He. Dari kekuatan yang ditunjukkan di depannya, cukup untuk melihat bahwa dia tidak sederhana. Tentu saja, itu tidak bisa diremehkan. Chen Chang'an, keluar dari sini. Bab 1094, apakah kamu di sini untuk membalas dendam? Mata ibu mertua hari besar itu dingin, dan dia membuat minuman dingin lagi. Teriakannya bergema seperti guntur, bergema di seluruh bintang Tiongkok kuno, dan masih membuat banyak orang mendengar kata-katanya, seperti lonceng di hari lain, menderu keras. Namun, kali ini, di bintang Tiongkok kuno, semua orang tidak terpengaruh oleh nenek hari itu, dan sepenuhnya ditentang oleh kekuatan Chen Chang'an. Adapun nenek hari itu, dia melihat segala sesuatu tentang bintang Tiongkok kuno ini dengan mata dingin. Di antara matanya, ada kilatan cahaya yang bisa menyala dan mati. Tidak seorang pun tahu apa yang ada di hati nenek saat ini. Singkatnya, karena ibu mertua hari besar datang ke bintang Tiongkok kuno ini, dia tentu tidak akan menyerah di sini. Saya pasti akan menemukan Chen Chang'an untuk menyelesaikan akun. Melihat bintang Tiongkok kuno di depannya masih tidak bergerak, ekspresi nenek itu menjadi lebih dingin, dan dia meledak lagi. Keluar, kali ini, suaranya mengandung kekuatan ilahi yang tak terbayangkan. Seperti gunung yang meluap dan tsunami, dengan kekuatan penghancur, ia akan langsung menghancurkan bintang Tiongkok kuno di depan Anda. Namun tiba-tiba, di seluruh bintang Tiongkok kuno, sinar cahaya yang terang meletus. Sinar cahaya ini menyilaukan, dengan pertahanan yang kuat. Tidak peduli apa yang dilakukan nenek itu, ia tidak dapat menghancurkan bintang Tiongkok kuno itu. Kali ini, nenek itu mengerutkan kening, karena ia baru saja menembak, dan kekuatan yang ia gunakan sangat kuat. Namun, kekuatan ini sama sekali tidak berguna, dan mudah hancur. Orang dapat membayangkan bahwa Chen Chang'an sama sekali bukan orang biasa. Kali ini, ibu mertua Biksun tidak menunggu lama, Chen Chang'an perlahan berjalan keluar dari bintang Tiongkok kuno dengan daun merah. Selain itu, Fox Yao Yao, Zixin, Ziyue, Am Yao dan San Yao juga datang. Mereka semua mengalihkan pandangan mereka ke nenek hari itu. Ibu mertua hari itu memimpin sekelompok bawahan. Ketika berada di bintang Tiongkok kuno, semua orang muncul. Ia mengenali daun merah itu sekaligus. Dari tubuh Hong Ye, Nenek Sun langsung merasakan napas pohon dewa penciptaan. Itu pohon keberuntungan. Mata ibu mertua matahari besar bagaikan obor, bersinar dengan cahaya yang tak terbatas. Kemudian, dari mata ibu mertua hari besar itu, muncullah cahaya yang menakutkan. Cahaya yang cemerlang ini, bagaikan bilah tajam yang tiada taraf, menebas ke arah daun-daun merah.
Dan Hongye tidak dapat menahan bilah tajam yang tiada taraf yang berasal dari tebasan ini. Jika tersentuh oleh cahaya halus itu, tidak ada pengecualian. Hongye akan mati secara tragis. Tapi, di wajah Hongye, Anda tidak bisa melihat rasa takut sama sekali padanya. Sebaliknya, ekspresi Hongye sangat tenang, memberi orang perasaan seolah-olah dia sedang menonton drama. Hanya dalam sekejap mata, cahaya terang itu seperti bilah, dan telah terbelah. Tiba-tiba, Chen Chang'an muncul di depan daun merah. Saya melihat Chen Chang'an sedikit mengangkat salah satu tangannya. Saat tangan ini diangkat, dalam sekejap, esensi yang dilepaskan oleh nenek hari itu hancur. Pada saat ini, itu hanya setelah ibu mertua hari itu memperhatikan Chen Chang'an. Seorang pria muda berjubah putih. Itu terlihat biasa-biasa saja, dan tidak ada fluktuasi dalam basis kultivasi, juga aura kekuatan apapun. Namun, saya tidak tahu mengapa, tetapi itu memberi ibu mertua saya perasaan yang berbahaya dan mengkhawatirkan. Oleh karena itu, pada awalnya, Nenek Dei mencurahkan seluruh perhatiannya, menyesuaikan energi seluruh tubuhnya, dan mengerahkan energinya sendiri hingga mencapai puncaknya untuk menghadapi Chen Chang'an ini. Chen Chang'an berdiri dengan kedua tangannya di belakang punggungnya, asyik dengan ibu mertuanya. Chen Chang'an ada di sini, tetapi dia tenang dan kalem, dan ia hanya menatap Nenek Dai dengan ringan. Berkata kepada ibu mertua hari besar itu, "Apakah kamu di sini untuk membalas dendam?" Bab 1095, hari ini, kamu akan dihancurkan menjadi abu. Meskipun nenek hari itu merasakan aura yang sangat berbahaya dari tubuh Chen Chang'an, itu tidak berarti bahwa dia takut pada Chen Chang'an. Sebaliknya, ibu mertua Biksun menatap mata Chen Chang'an, masih dingin dan penuh dengan niat membunuh. Jelas, dia tidak akan pernah melepaskan Chen Chang'an. Kamu adalah Chen Chang'an, orang yang membunuh anakku. Nenek hari itu berbicara. Suaranya dingin dan serak, seperti logam yang melewati batu yang keras, membuat suara yang sangat tidak menyenangkan. Menghadapi kata-kata ibu mertua hari besar itu, Chen Chang'an tersenyum. Aku tidak menyangka Ri Xinghe adalah putra yang mulia, tetapi ini sedikit tidak terduga. Nenek mendengus dingin. Ri Xinghe adalah tetua keluarga Jepang dan putra lelaki tua itu. Hari ini lelaki tua itu ada di sini untuk membalasnya. Hari ini, kamu akan dihancurkan menjadi abu, dan semua makhluk di seluruh galaksimu akan dikubur bersamanya. Ibu mertua berkata dengan niat membunuh. Dalam permainan ini, selain para biksu dari bintang Tiongkok kuno, tentu saja ada biksu dari galaksi Yuheng yang tidak takut mati dan datang untuk menyaksikan keseruannya. Awalnya, ketika mereka melihat kemunculan Chen Chang'an lagi, mereka mengira bahwa ibu mertua hari besar itu mungkin akan mengakui konseling. Bagaimana Anda tahu bahwa ibu mertua hari besar ini masih mengeluarkan kata-kata yang kejam? Mungkinkah nenek ini memiliki kepercayaan diri untuk menghadapi Chen Chang'an? Jadi, ini membuat orang sangat khawatir. Kali ini, jelas bahwa krisisnya lebih kuat dari yang terakhir. Ini terkait dengan hidup dan mati seluruh galaksi Yuheng. Jika Anda tidak berhati-hati, Anda tidak tahu korban mengerikan apa yang akan ditimbulkan. Mungkin pada saat itu, galaksi Yuheng mungkin benar-benar dikubur bersama nenek seperti yang dikatakan nenek. Setelah mendengar ini, banyak kultivator menjadi takut. Jadi, setelah ragu-ragu sejenak, memilih untuk melarikan diri sesegera mungkin. Namun, ada lebih banyak biksu, dan mereka masih penuh percaya diri pada Chen Chang'an. Saya yakin dengan kekuatan Chen Chang'an, dalam menghadapi nenek buyut ini dan bawahannya, dia pasti bisa mengalahkan lawan. Bagus. Melihat seluruh galaksi Yuheng, saya tidak tahu ada berapa banyak orang di sana.
Mereka memuja Chen Chang'an, dan mereka penuh keyakinan pada Chen Chang'an. Mereka mengira ibu mertua hari besar lebih kuat, tetapi Chen Chang'an pasti lebih kuat dari ibu mertua hari besar. Jadi, ketika ibu mertua hari besar dan Chen Chang'an bermain satu sama lain, ibu mertua hari besar ini pasti akan kalah. Berani pergi ke bintang kuno Huaxia untuk mencari masalah dengan Tuan Anshen, dan datang menemui Tuan Anshen untuk membalas dendam. Hentikan, apa bedanya ini dengan mencari kematian? Bagaimana jika nenek ini adalah ibu dari Ri Xinghe? Kamu harus tahu bahwa Xinghe meninggal di tangan Tuan Anshen hari itu, dan ditampar sampai mati oleh Tuan Anshen dengan satu telapak tangan. Dapat dikatakan bahwa tidak ada kekuatan untuk meniup debu. Karena itu, pasti tidak sulit untuk membunuh nenek di depanmu. Menghadapi kesombongan dan pembantaian ibu mertua hari itu, Chen Chang'an tampak tenang seperti biasa, dan bahkan tidak bisa menahan tawa. Yang mulia benar-benar sombong, dan kamu ingin mengubur seluruh galaksi Yu Heng bersamamu. Nenek itu berkata dengan dingin. Mengapa kamu tertawa? Karena semua yang kamu katakan benar-benar lelucon, itu membuat orang harus tertawa. Mendengar kata-kata Chen Chang'an membuatnya semakin marah pada nenek hari itu. Karena itu, pada saat ini, wajah nenek juga menjadi sangat jelek. Ibu mertua Biksun tidak lagi ragu-ragu, hampir dalam sekejap, dia menembak. Berhentilah bicara omong kosong pada Chen Chang'an, dan bunuh Chen Chang'an secara langsung. Kecepatan nenek sangat cepat, dan dalam sekejap, tampaknya telah berubah menjadi kecemerlangan emas, yang mendekati ekstrim. Tepat ketika ibu mertua hari besar hendak bergegas di depan Chen Chang'an. Saya melihat tangannya dengan cepat terikat. Energi dari langit melonjak liar dan berkumpul di antara tangan nenek hari itu. Kemudian, matahari emas yang bergolak muncul dari langit, melepaskan suhu tinggi yang menghancurkan dunia. Boom-boom, dari matahari emas yang besar ini, kekuatan yang menakutkan melonjak, dan kemudian, dalam keadaan hancur, ia membombardir Chen Chang'an. Dan, dengan munculnya matahari emas ini, semua orang merasakan suhu tinggi yang menyengat. Di bawah suhu tinggi yang menyengat ini, hampir semua orang tidak bisa bernapas, dan segera mereka berkeringat deras. Seolah-olah mereka berada di lautan api, dan bersama dengan kekuatan ilahi dalam tubuh mereka, tampaknya mereka benar-benar menguap pada saat ini. Semua orang menyaksikan tanpa daya ketika matahari besar membombardir Chen Chang'an. Ibu mertua juga menatap Chen Chang'an dengan dingin. Dia ingin melihat bagaimana Chen Chang'an ini bertindak untuk melawan matahari yang besar itu. Matahari yang bergulir melepaskan suhu tinggi yang menghancurkan dunia. Wajah Hong Ye memerah dalam suhu tinggi ini. Tetapi melihat Chen Chang'an, dia tampaknya tidak merasakan kekuatan mengerikan yang terkandung dalam matahari besar itu. Dari awal hingga akhir, dia sangat tenang dan tidak terpengaruh. Kemudian, tembakan Chen Chang'an. Shepherd Seng mengucapkan selamat malam tahun baru yang bahagia, reuni, kedamaian, dan kesehatan kepada semua pembaca dan teman gelombang. Ngomong-ngomong, buku ini mendapat nilai jelek, rusak, hampir selesai, dan tulisannya tidak rata. Saya juga meminta maaf kepada para pembaca dan teman-teman, saya benar-benar minta maaf.